Dalam kitab Wahyu, pasti kalian sering baca dalam surat-surat yang diberikan kepada 7 jemaat. Ada kalimat yang selalu diakhiri dengan kalimat ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kalian kalau baca ini, mungkin kalian berpikir, oh yang pertama kali ngomong ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Padahal sebenarnya perkataan ini pertama kali dilontarkan oleh Yesus ketika dia sedang mengajar, sedang berdebat dengan orang-orang Farisi tentang firman Tuhan. Nah, kenapa Yesus mengatakan hal ini? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya kalau udah punya telinga pasti gunanya untuk mendengarkan. Tapi enggak, karena ada banyak orang yang bertelinga tapi dia nggak mau mendengar. Mereka bertelinga tapi mereka nggak mau tahu tentang hal-hal yang harusnya mereka tahu dan mereka dengar. Mereka cuma mau mendengar apa yang bisa memuaskan telinga mereka. Mereka cuma mau mendengar pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hatinya. Mereka nggak mau tahu apakah pengajaran yang ini mendukakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Mereka nggak mau tahu. Dan harus kita akui memang banyak ada orang-orang seperti itu. Mereka bertelinga, tapi mereka nggak mau mendengar. Nah, dalam hal ini, saya akan memberi contoh gini. Ada orang-orang yang tahu kok ada temennya yang mengalami kesusahan. Temennya yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan dia tahu kok dia mampu untuk menolong. Tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Ya nggak mau aja. Kenapa gua harus nolong? Untungnya apa buat gua? Siapa dia? Kenapa gua harus bantu? Nanti gua dapat untung apa? Nah, dia dia punya telinga dan dia dengar kabar itu dan dia mendengar tentang em, semua beban yang temennya ini punya dan dia nggak mau tahu. Ada perhitungan untung rugi yang dia pikirkan. Nah, itulah konteks dari dia bertelinga tapi nggak mau mendengar. Ada orang-orang juga yang tahu kok gerejanya sedang membutuhkan bantuan, mungkin katakanlah tenaga, ada bantuan dana, ada membutuhkan bantuan lain-lain gitu. Mereka tapi memilih untuk oh gitu, oh iya iya. Padahal mereka mampu, tapi mereka memilih untuk nggak mau membantu apapun, sekalipun pernah, sekalipun mungkin mereka pernah ditembak langsung kayak misalkan, bantuin dong, gue soalnya butuh bantuan nih, gue gini gini nih, aduh sorry deh, gue soalnya nggak bisa, gue gini, gue gitu, gue gini, gue gitu gitu. Nah, ada orang-orang seperti itu, ada. Makanya mungkin itu juga yang jadi pertimbangan para senior di tahun 90-an dulu. Selalu mereka kalau sedang ada kegiatan seperti Natal, Paskah, ulang tahun gereja, mereka suka bilang gini, kita membutuhkan 3D katanya. Doa, dana, dan daya. Mereka butuh bantuan doa, jelas. Tapi nggak bisa bohong juga. Semua acara yang namanya acara membutuhkan dana. Lalu setiap acara pasti membutuhkan daya atau tenaga atau campur tangan dari orang-orang sekitar untuk membantu. Ya nggak salah sih, tapi orang selalu menitik beratkan pada dana. Ah, gereja minta duit melulu, ah gereja gitu. Padahal ini gereja, coba pikirin deh, gereja bisa berdiri gara-gara apa sih kalau bukan gara-gara duit? Ya selain karena kasih karunia Tuhan maksudnya, tapi kan kita nggak usah ngomong yang terlalu ngambang lah. Kita ngomong yang secara realistis juga gitu. Kalian gereja walaupun punya gedung sendiri, itu kan butuh perawatan. Perawatan pakai apa? Pakai doa? Kan enggak gitu kan. Ya ada orang-orang yang berdoa supaya perawatan gereja bisa berjalan, tapi ada orang-orang juga yang turut serta dalam memberikan dana. Jadi coba dipertimbangkan. Kalau kalian tidak bisa memberikan tenaga, tidak bisa atau nggak sempat berdoa secara khusus untuk gereja kalian, bantulah gereja kalian dengan dana.
Kalau kalian dana nggak punya, tenaga payah, bantulah dalam doa. Nah, kalian yang nggak ada waktu untuk berdoa, dana nggak punya, ya bantulah pakai tenaga. Nah, yang repot nih, doain nggak mau, bantuin nggak mau, keluar duit nggak mau. Lo kalian ngapain? Parasit gitu di gereja. Makanya kenapa firman Tuhan bilang barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Taruh telingamu, taruh pendengaranmu untuk sekitar. Jangan egois. Jangan maunya apa yang bisa gue terima, apa yang bisa gue dapat, apa yang bisa gue makan. Sedangkan mengikut Kristus adalah tentang apa yang bisa kita beri. Baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kekristenan bukanlah pengajaran tentang menjadi egois. Kekristenan bukan ajaran tentang bagaimana kita hidup memuaskan diri. Kalau kalian mungkin sering dengar khotbah-khotbah yang siapa yang percaya Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah, akan disertai hidupnya, bisnisnya akan maju, akan naik kayak roket, nggak tahu kapan turunnya. Kalau kalian yang ke gereja sering dengar seperti itu, coba pertimbangkan ini. Pertimbangkan ini. Seandainya para rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes masih hidup sekarang ini, kira-kira apa yang mereka khotbahkan? Mereka akan khotbahkan gini, hiduplah menderita di dalam Kristus, seperti aku pun menderita dalam Kristus, untuk pengabaran Injil, untuk Injil Kristus disebarkan sampai ke seluruh dunia. Para rasul mengajarkan itu. Lah kok tiba-tiba gereja ngajarnya berkat, berkat, berkat. Nggak salah dengan berkat, tapi kalau melulu berkat, melulu berkat, melulu dapat, ada yang salah berarti sama yang ngajarin. Itulah makanya kenapa Yesus bilang, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Selamat merenung.